One Kawan TV1. Ya, selamat pagi semua. Tetap semangat. Ya, hari ini Rabu, kita kembali lagi. Pembicara kita pada pagi hari ini, Bang Ucok Sky Kadafi. Nah, kita udah tahu semua. Gitu. Ya, apa kabar Bang? Oh baik. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema yang sangat lagi up to date ya, atau lagi in lah, yaitu berkenaan dengan Pilpres dan masa depan pemberantasan korupsi. Nah, tapi jauh sebelum kita membahas itu lebih dalam, ya kita akan sapa dulu ya para hadirin, dan kita ini Bang, ini konsep podcast yang kita memang khususkan untuk live, gitu, untuk online. Jadi memang meskipun ada beberapa yang datang untuk offline, ya, itu tetap kita hadirkan. Dan perlu diketahui juga oleh Bang Ucap bahwa Menara Perubahan ini adalah bagian dari sivitas alumni aktivis PI Pelajar Islam Indonesia yang terkumpul dalam keluarga besar Pelajar Islam Indonesia, KB Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Nah, kalau bahasa HMI-nya, KAHMI-nya, nah, kurang lebih hampir sama dari PI. Nah, kita bagian dari itu. Dan Menara Perubahan ini atau Menara Perubahan Talk, acara ini itu diinisiasi oleh Menara Perubahan sebagai bagian dari ikhtiar alumni atau keluarga besar PI untuk mengangkat sebuah misi perubahan, ya dalam hal ini tentunya untuk melakukan dukungan kepada Mas Anies Baswedan sendiri. Jadi jauh sebelum ada Caimin, kita memang sudah mendorong Anies Baswedan sebagai Capres 2024 gitu. Nah, jauh sebelumnya biar lebih semangat. Badan kekar umurnya tua. Wapacul untuk bertani. Apa kabar para hadirin semua di Menara Perubahan Talk? Kembali hadir di sini sama saya. Nanti kita ada dua pembicara Bang, bukan hanya Bang Ucok, tapi juga nanti akan hadir dalam perjalanan Bang Said Didu. Nah, beliau juga bagian dari yang saat ini memiliki program untuk bagaimana menjadi manusia merdeka. Ya, sedikit bahwa nanti tema kita Pilpres dan masa depan pemberantasan korupsi. Dan saat ini hadir Bang Ucok Sky Kadafi. Beliau ini adalah peneliti, seorang riset, bahkan seorang advokat untuk khusus menangani soal-soal terkait dengan anggaran negara. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Center for Budget Analysis atau CBA. Benar ya Bang? Iya benar. Bang, nih kita langsung aja nih, biar tambah hot lagi nih karena situasi kita saat ini. Nah, ini berbicara Pilpres, kemudian masa depan pemberantasan korupsi nih Bang. Nah, kemarin itu kan ada problem soal sebuah lembaga, yaitu ya sebut saja KPK, bukan nama sebenarnya ya Bang, yang ketuanya itu tersangka gitu. Dan saat ini kita sudah tahu semua di media juga terkait dengan penggantinya nih, yaitu Nawawi. Siapa dia dan bagaimana sepak terjangnya gitu kan? Apakah kehadiran Nawawi ini 11-12 dengan sebelumnya, atau justru akan ada perubahan yang signifikan mengenai konstelasi saat ini nih, menatap 2024 nih atau pemilu nanti depan kita. Ya, kira-kira bagaimana Bang menurut Bang Kadafi sebelum nanti membahas secara umum tentang Pilpres dan masa depan pemberantasan korupsi? Nah, otomatis kan siapa jenderal terdepannya adalah KPK. Nah, sekarang KPK dipimpin oleh Nawawi gitu kan gitu. Nah, bagaimana iniannya gitu. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Iya, untuk saat ini memang pemberantasan korupsi zaman periode kedua Jokowi itu yang hidup itu ada dua. Seharusnya kan pemberantasan korupsi itu ada dipegang oleh tiga lembaga.
kepolisian, KPK sama kejaksaan. Gitu. Tapi kepolisian kelihatannya ada badem aja, kayak gitu ya, entah kemana kayak gitu ya. Nah, udah itu tiba-tiba ini muncul di kejaksaan dan kejaksaan kayak gitu ya. Ke kejaksaan itu kelihatannya kiblatnya itu ke istana, gitu ya. KPK ini waktu di apa ya di zaman Piri itu KPK kiblatnya ke Tengku Umar, kayak gitu kan. Nah, ke Tengku Umar yang dua ini gitu. Nah, makanya masuk kedua pemerintahan Jokowi ini, pemberantasan korupsi itu hanya bukan memang ensik untuk berantas korupsi, tapi memang ada banyakan politiknya gitu ya, kepentingan politiknya kayak gitu. Nah, sekarang setelah Piri sudah tidak ada gitu kan, Nawawi ini kita belum tahu sepak terjangnya ini, apakah dia memang tetap pakai garis Tengku Umar atau memang akan pindah ke istana, kayak gitu. Karena isu korupsi, karena saat ini ya ketika masuk tahapan pemilu ini kelihatannya memang isu korupsi bukan isu narasi lagi gitu kan. Aparat negara udah kerja, misalnya Polda Jateng yang 126 kepala desa biarpun saat ini udah dihentikan gitu kan, itu memperlihatkan itu udah mereka kerja, bukan narasi, nggak seperti kita. Kalau kita kan masih narasi nih kayak gitu kan. Nah mereka itu memang udah kerja gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya isu korupsi ini bisa seksi dan bisa jadi bumerang buat kekuasaan kayak gitu. Tergantung masyarakat nanti yang menilainya, yang menanganinya kayak gitu kan. Gitu. Karena selama ini yang namanya korupsi ini, isu korupsi ini hanya main-main pemerintahan Jokowi aja kayak gitu. Nggak ada serius gitu. Termasuk mempereteli KPK dipereteli Jokowi kayak gitu kan. Dan ke depan kayak gitu kan. Nah, ke depan ini ke depan bagaimanapun juga isu korupsi itu penting karena untuk mengkoreksi pejabat negara kayak gitu. Ketika kritik masyarakat itu udah mulai minim karena masyarakat udah main di media sosial, di WhatsApp gitu kan, lembaga negara seperti KPK dan kejaksaan itu sangat penting sekali kayak gitu. Dan ke depan saya nggak tahu di KPK ini, saya kira KPK untuk saat ini orang udah menilai udah mulai dari nol. Itu artinya ini mau kemana Nawawi ini? Gitu. Ini orang siapa Nawawi ini? Apakah memang serius gitu? Karena saat ini yang namanya korupsi itu zaman Jokowi ini udah terbuka, udah transparan, kayak gitu loh. Udah udah nggak malu orang korupsi gitu udah nggak malu kayak gitu orang korupsi itu karena lihat aja baru terakhir ini kan KPK ngambil fokus kepada DPR kan kayak gitu. Kemarin kemana kayak gitu. Itu tuh PDI juga yang disikat kayak gitu. PDI juga yang disikat kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi pemberantasan korupsi ke depan itu memang masih seksi sekali dan ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Siapapun capresnya yang dia perhatikan itu menurut saya bukan polisi dan TNI, tapi kewenangan pemberantasan korupsi itu di tangan siapa? Itu nanti yang digunakan kayak gitu. Oke, gitu. Terima kasih, Bang Ucok. Itu tentang masa depan pemberantasan korupsi, Bang, terkait dengan yang saat ini. Nah, soal pilpres sekarang nih, Bang, gimana nih, Bang? Kalau Bang Ucok sendiri selaku peneliti terkait dengan anggaran advokasi untuk anggaran negara berkaitan dengan pilpres dan korupsi saat ini nih. Karena ya kita ketahui presiden sendiri yang paling depan bahwa pejabat yang menjabat nggak perlu mundur. Nah ini kan ada conflict of interest gitu, konflik interestnya kan berarti. Iya betul. Nah gimana Bang kira-kira Bang? Iya. Makanya memang ada ini keputusan atau kebijakan Presiden Jokowi ini yang menyatakan bahwa menteri itu tidak perlu mundur tapi cuti. Tapi kayak gitu ya, komisaris BUMN gitu, komisaris BUMN gitu kan, suratnya itu siapapun BUMN, komisaris ya atau siapapun yang ikut menjadi tim sukses ya
capres ini itu wajib mengundurkan diri dari BUMN kayak gitu. Tapi ini menteri ini bagaimana ini? Nggak ini apa namanya? Nggak punya. Nah, ini harusnya mundur semua. Siapa yang jadi tim sukses, siapa yang di apa di tim sukses itu harusnya mundur. Karena ini memang terjadi bukan hanya karena melanggar moralitas kita gitu kan, tapi juga konflik kepentingan kayak gitu. Karena Pilpres ini butuh duit. Yang megang jabatan menteri duitnya banyak kayak gitu loh. Benar gitu ya. Menteri cuti itu tidak ada uang negara masuk ke kantongnya kayak gitu kan. Apa benar dia cuti itu tidak ada yang namanya uang kementerian itu masuk ke dalam operasi capres ini kayak gitu. Ini pasti kan biarpun ada tidak ada, ini kan pasti konflik kepentingan. Harusnya presiden itu tidak menyatakan bahwa menterinya itu cuti, tapi siapapun dia harus mengundurkan diri, gitu kan? Harus dicopot dari jabatannya. Itu dong itu namanya pemerintah yang bersih, kayak gitu loh. Kalau masih ada, kalau cuti pemerintahnya nggak bersih itu. Mungkin Jokowi takut nih sama Mega, makanya dia takut. Begitu aja. Oke, Bang. Nah, kita untuk memperkaya lagi terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini, ya sudah hadir Bang Sudirman Said. Ini hampir mirip nih, tim juga Said itu. Insinyur Muhammad Said Didu. Saya sering suka kebalik gitu. Jadi karena mantan bos, mantan bos siapa? Ya. Ya kita ketahui sendiri bahwa Bang Said Didu lama nih berkecimpung sebagai sekretaris BUMN di 2015 sampai dengan 2010 ya Bang. Kemudian, pernah juga nih di awal-awal pemerintahan Jokowi juga masuk sebagai tenaga ahli di Kementerian SDM dalam hal ini bersama dengan Pak Sudirman Said di SDM-nya. Nah, kita ingin meminta pendapat Bang Said Didu ini timnas gitu, masuk dalam timnas Amin membaca tentang Pilpres dan masa depan pemberantasan korupsi pada hari ini bagaimana Bang? Terima kasih Bang Ucok. Saya pas dapat undangan ini saya langsung berpikir masih penting nggak bicara korupsi? Karena lucu ya, partai paling banyak korupsi tapi paling banyak yang memilih. Saya melihat bangsa ini kelihatannya nggak penting-penting amat korupsi. So, kita balik aja lah, kita jadi koruptor semua. Oh. Coba aja, presiden yang banyak korupsi, pemimpinnya banyak korupsi, tetap aja dipilih oleh rakyat. Jadi saya justru sangat mendasar pertanyaan saya. Tidak ada tuh orang-orang yang ditangkap KPK itu cemberut kalau dapat semua senyum bagus. Dan mohon maaf aja, koruptor yang pesanan sapi kurbannya paling besar itu para koruptor yang penjara, bukan orang yang bebas. Jadi maksud saya, jadi saya kadang-kadang ini korupsi ini kok kayak biasa saja gitu, menjadi biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir semua orang kalau mempelajari bagaimana korupsi paling sempurna, pelajarilah pada saat Joko Widodo jadi presiden. Itulah korupsi paling sempurna dalam segala. Caranya paling sempurna, cara membebaskannya paling sempurna, cara memenjarakannya paling sempurna, cara mengendalikan lembaganya juga paling sempurna. Jadi saya mengharapkan ada disertasi yang buka kesempurnaan penyelenggaraan korupsi zaman pemerintahan Jokowi. Itu menarik. Bukan paling sempurna. Nah, seksi banget ya Bang. Judulnya seksi. Judulnya itulah kira-kira analis kesempurnaan penyelenggaraan korupsi di zaman pemerintahan Jokowi. Itu disertasinya oke. Kalau di karena saya ngalami betul. Nah, coba begini. Saya kebetulan di Orde Baru saya udah anggota DPR MPR, jadi saya tahu gimana. Jadi kalau
Fahri Hamzah itu masih demo saat itu anti KKN, Ya. saya udah di dalam. Oh. Sekarang berbalik jadi pemuja dinasti. Iya. Saya nggak tahu apakah dia kader pelajar Islam Indonesia juga atau tidak, saya nggak tahu. Oh. Biasanya kader pelajar Islam itu hanya tanda kegelanggam. Walau seorang. Iya, betul, Pak. Kira-kira. Dan takutnya hanya pada Allah. Allah subhanahu. Yang lain. Nah, saya kembali. Kalau sekarang bayangkan ya, korupsinya Jokowi itu menurut saya sebelum uang lahir dari korupsi sampai uang itu diperiksa. Ya. Jadi kan pendapatan negara itu kan dari pajak, cukai, PNBP dan lain. Dan itu sudah dikorupsi semua sebelum masuk kas negara. Mahfud MD kan menyatakan 349 triliun kan, yang kasus itu ya hilang begitu saja. Itu uang belum masuk. Belum masuk di APBN. Setelah uang itu mau dibagi-bagi, maka berbagilah korupsi itu. DPR minta jatah berapa, ya kan? Kemudian jadi selama proses perencanaan, jadi selama proses pemungutan sudah diambil, selama proses perencanaan sudah dibagi-bagi, siapa dapat apa, siapa dapat apa. Jadi contoh paling nyata kasus korupsi BTS. Ya itu benar. Setelah itu berbaiklah para oligarki, pengusaha yang dekat kekuasaan untuk membagi-bagi proyek. Korupsi lagi di pelaksanaan. Korupsi lagi di pelaksanaan. Setelah itu untuk mengamankan, maka korupsilah diaudit. Makanya kenalah BPK. Karena pada saat diaudit ditutupi, korupsi lagi diaudit. Ya. Setelah nanti ketangkap itu, maka korupsi lagi di pengadilan. Berapa yang harus dikembalikan, berapa yang tidak. Barang bukti lah. Ya kan? Ya. Setelah di penjara, pelaku koruptornya dikorupsi lagi di situ. Dikorupsi lagi karena kira-kira ini berapa bayarnya dia keluar, dia bebas ketemu istri-istrinya di luar. Nah, dikorupsi lagi. Jadi saya bilang korupsi Jokowi ini mulai dari perencanaan sampai koruptornya masuk kuburan itu korupsi berjalan. Nah, itu pelaksanaannya korupsi. Sekarang lembaga yang mengawasi korupsi kan atas Fahri Hamzah selalu membantah bahwa bukan dia inisiatif. Udahlah, nggak usah laku bantah-bantah. Kau inisiatifnya membahas undang-undang pelemahan KPK yang hanya dibahas 18 hari. 18 hari. Dan itu Fahri Hamzah semua yang motornya. Nah, dia memberitahu saya, Said Didu harusnya belajar cara bagaimana mekanisme melalui putusan. Udahlah, nggak usah kita berdiskusi. Kau motornya, titik. Kau motornya. Nah, terjadilah pelemahan KPK. Nah, karena semua lembaga hukum sudah dibawa presiden, dibawa kendali presiden, maka semua ketua partai bisa dipenjarakan oleh presiden, bisa dipegang kartu asnya, baik di KPK maupun di kejaksaan maupun di kepolisian. Dulu kalau di KPK masuk itu presiden nggak bisa. Sekarang presiden pun bisa. Jadi semua orang melakukan korupsi dibawa kendali presiden. Nah, karena dibawa kendali presiden, maka disuruhlah koruptor itu pimpinan partai korupsi dibiarkan korupsi, habis itu dipegang kartunya. Nah, saya kembali lagi. Ada cerita menarik terus saya, nggak apa-apa saya ulangi. Ya, silakan Pak. Ada dulu saudara saya di kampung saya tahun 70 itu koordinator pencuri sapi. Kalau di Sulawesi itu yang kaya dulu tahun 70 itu pencuri sapi. Koordinator pencuri sapi. Dia tidak pernah mencuri. Kerjanya hari-hari datang ke masjid, menyumbang kiri kanan, apa segala, perlente. Tapi kalau ada apa-apa yang bayarin itu pencuri sapi, bayarin sana ya, bayarin sana. Tapi atas nama dia. Nah, yang saya takutnya negeri ini sekarang sudah dikelola seperti halnya saudara saya pencuri sapi itu.
Nah, jadi kalau bilang pemimpin nggak mau, memang dia nggak butuh uang. Tapi anakku mau jadi ketua partai, maka kau siapkanlah apa namanya poster 1 juta. Jadi kerjaan betul kan? Ya. Anakku menjadi wakil presiden, maka rubah undang-undang, siapkan dana semua. Itu kerjaan koordinator pencuri sapi di kampung saya. Dia nggak pernah, dia dinyatakan bersih. Jadi kalau, nah itu yang menarik. Jadi pada saat mereka yang pendukung Jokowi ini sadar, baru dia paham. Nawang Muhammad, Abdillah Toha, apa segala, ternyata kita ketipu. Nah, saya minggu kemarin pulang ke ITB, ketemu profesor saya yang memang wah pendukung Jokowi benar. Langsung panggil saya, aku merasa malu ketemu Pak. Kamu cepat sadar, saya ini baru sadar setelah ini. Ya udahlah. Jadi betapa bangsa ini tertipu oleh seorang keluarga, mungkin satu orang awal Joko Widodo. Nah, terus apa ke bangsa ini mau diteruskan? Dan saya katakan diteruskan seperti ini. Saya katakan bangsa Indonesia berumur 78 tahun dengan penduduk sekitar 180 juta sekarang. Semua jadi berantakan hanya karena ambisi satu keluarga dari Solo. Satu keluarga. Nah, terus PDIP apakah pantas marah-marah? Ya, PDIP kan sudah dirusak oleh dia. Jadi pada saat, ingat kan, penentuan wali kota Solo dan wali kota Medan, itu kan sudah diputuskan partai. Tahu-tahu Jokowi mau. Maka dirubahlah keputusan partai itu dan Megawati mau merubah itu. Jadi kalau teman-teman PDIP menyatakan kita enggak, memang kau yang memberikan karpet merah ke Jokowi untuk merubah apapun. Dengan keyakinan itu, Jokowi menyatakan kira-kira dalam dirinya ternyata apapun yang bisa yang aku inginkan aku bisa lakukan. Jadi saya pikir landasan Jokowi sehingga melakukanlah, ya bikin omnibus law. Langsung gol, bikin perubahan undang KPK gol, bikin loh kalau konstitusi aku mau rubah nggak salah dong, ternyata berhasil. Nah awalnya kan ingin perpanjangan masa jabatan. Namun kemungkinan Jokowi berpikir karena dia lama banyak sekali kan dia berkomunikasi dengan Jinping kan, Perdana Menteri Cina. Karena Perdana Menteri Cina berhasil merubah konstitusinya, memperpanjang masa jabatannya, mungkin kenapa Jinping bisa berhasil? Aku enggak. Ya kan? Nah, jadi semangatnya dia, Megawati dia sudah tundukkan, seluruh partai dia tundukkan, Jinping sudah di belakang dia, maka dia mau menjadikan Indonesia seperti Cina, Jinping, bahwa diperpanjang masa jabatannya. Nah, akhirnya untuk Megawati sadar nggak bisa, tapi dia kalau lebih panjang akalnya lewat jendela lewat jendela anaknya memperpanjang masa jabatan lewat wakil presiden. Jadi sangat gampang dibaca. Pertanyaan kita, apakah bangsa ini bisa diperbaiki dengan rasa moral seperti itu? Saya baru komunikasi teman-teman di bawah. Kan memang begitu. Sekitar 150 juta penduduk Indonesia itu hanya tamat SMP, SD, dan tidak sekolah. 150 juta orang. Nah, jadi 150 juta orang yang, nah orang ini, mohon maaf, ini agak berat diajari dengan dialog seperti ini, seperti amat bagi dia. Nah, saya turun ke bawah, ketemu, loh, Pak yang penting Pak, malam pemilu nanti berapa amplopnya lah. Oke, itu dari segini kan. Nah, kau nggak apa-apa tentang korupsi? Nggak apa-apa Pak. Jadi bagi mereka korupsi itu nggak penting. Nah,
Tapi saya juga tidak sedih kalau saya datang ke Singkawang dengan bahasa Indonesia jadi Singkawang itu Chinese, non Muslim dan Partai Merah. Clear sekali. Ya. Ingin saya tahu di sana ada nggak ingin perubahan. Saya datang ke masjid, ketemu saya ada orang pakai anis. Oh, ada anis di sini. Habis itu enggak Pak, banyak kok Pak di sini. Di kafe juga saya datang kafe. Oh, oke. Setelah itu saya minta Pak Jaki, Pak kita pakai kaos manusia merdeka dengan gambar anis ke pasar. Orang-orang teriak, Anis, kenapa? Saya bilang, kenapa kau suka Anis? Dia bilang, kan kau Cina, non Muslim, Partai Merah, 3 kendala yang Anda hadapi. Handicap yang Anda hadapi untuk memilih Anies. Pak, kami sudah capek menderita. Itu kata mereka. Sudah capek menderita. Nah, penderitaan ini disebabkan oleh korupsi. Nah, oleh korupsi. Jadi korupsi ini menurut saya, kalau kegantian presiden, maka memang yang pertama dikeluarkan Perpu Pemiskinan Pemerintahan Aset Koruptor. Saya sampai katakan Pak Anies, cita-cita saya cuma satu sebenarnya, ingin mendukung Anda. Izinkan saya mengangkut koruptor pakai Super Puma dari Monas ke Nusa Kambangan. Itu aja. Super Puma kan 16 orang tuh. Iya, betul. Saya ngangkut 16 koruptor besar dari Monas ke Nusa Kambangan, itu aja cita-cita saya. Setelah itu saya ditembak mati nggak apa-apa. Karena hanya itu. Karena begini, kenapa? Saya paham betul. Saya kan 32 tahun dalam pemerintah. Paham betul itu betapa kurang ajarnya para koruptor. Dan sekarang sempurna sekali penyelenggaraan korupsi. Itu waktu Orde Baru itu nggak ada lah korupsi, ya gitu-gitu aja lah. Sekarang semua orang korupsi sampai partai-partai. Nah, itulah kira-kira gambaran saya bahwa kasus korupsi terbesar di dunia dan terlengkap dan tersempurna di dunia itu saya yakin sedang terjadi di Indonesia di bawah rezim pemerintahan Jokowi. Itu saya pikir yang kesimpulan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saidudin. Ya, ini acara secara live disiarkan di beberapa channel Bang. Ada di Menara Perubahan Channel, kemudian di halojakarta.com, Suara Perubahan, kemudian di Kawan TV One, dan satu lagi Racikan Berita. Jadi bukan hanya teman-teman yang offline hadir pada hari ini, tapi juga disaksikan di beberapa channel. Insya Allah juga itu udah lintas regional ya atau provinsi ya, yang menyaksikan acara kita di Menara Perubahan Top pada Rabu pagi ini. Ya, jadi ternyata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu enggak sepenuhnya benar. Ya, benar mungkin konteksnya, tapi disalahartikan atau disalahgunakan dalam beberapa hal tadi gitu. Jadi coba mempelajari hal-hal apapun gitu yang ada. Nah, ke Bang Uceng nih, Bang. Yang terupdate nih Bang dari teman-teman Center for Budget Analysis ini, apa Bang yang bisa dibagi nih Bang sama kita semua tentang ya kondisi sekarang ya, atau temuan dari teman-teman terupdate nih soal ya berkaitan dengan korupsi lah gitu. Sama di lembaga negara mungkin ya misalnya. Nah, karena kita ketahui nih Bang, baru kemarin nih hari Selasa itu ada kurang 7 anggota BPK yang tertangkap tuh gitu, soal itu. Kebetulan hampir semuanya di Papua gitu. Nah, kira-kira bagaimana Bang? Ya, saya kira saat ini itu apa ya, nggak seperti dulu ya. Kalau seperti susah gitu ya, susah dilihat gitu. Kalau sekarang ini tuh kalau pengen kita lihat di semua kementerian atau di daerah provinsi atau kabupaten,
itu banyak kejanggalan di situ. Memang banyak kejanggalan gitu ya. Saya selama ini pertama Kabupaten Pakpak gitu. Kabupaten Pakpak itu pernah saya angkat juga kasusnya gitu ya, tentang uang honor apa namanya, pegawai sama pendeta kayak gitu kan. Nah itu juga sama jalan gitu. Mojokerto pernah saya angkat juga. Itu banyak itu rumah sakit gitu kan, langsung berbaris pantun kita tuh sama di sana itu sama kepala daerahnya berbaris pantun gitu. Mojokerto itu kasusnya banyak itu kita angkat gitu, saya angkat terus kayak gitu. Ini belum selesai Mojokerto ini, masih banyak yang akan kita angkat. Udah itu terakhir di Kalimantan, Kabupaten Berau kayak gitu. Itu perjalanan dinas anggota dewan DPRD kayak gitu. Jadi perjalanan dinasnya itu 4 hari gitu kan, mereka hanya pakai 2 atau 1 hari gitu kan. Udah itu 30% itu tidak ada yang namanya dari ratusan miliar, 113 atau 114 saya lupa, itu hanya 30% dari situ itu tidak ada tidak ada dokumennya, nggak ada dokumen sama sekali gitu. Ini anggota dewan gitu, anggota dewan gitu kayak gitu. Udah itu pak kementerian juga banyak gitu. Kementerian mana bisa saya tunjukin gitu, apalagi Menteri Perhubungan yang kamu saudara coba lihat menteri-menteri yang 2 periode. Itu alasannya kenapa dia periode. Sekarang saya tahu kayak gitu kan, kayak Menteri Perhubungan, apa yang terjadi di sana? Ternyata ada titipan proyek kan. Kayak gitu. Siapa yang bikin proyek kayak gitu? Kayak gitu kan. Udah itu Menteri PU juga kayak gitu kan. Bisa kita angkat kayak gitu, kayak gitu. Jadi semua ini betul, ini korupsi itu bukan bukan pantangan gitu loh di zaman pemerintahan Jokowi gitu, tapi berlomba-lomba kayak gitu loh, karena nggak ada yang mengawasi. Kejaksaan lumpuh, KPK lumpuh, kepolisian lumpuh, kejaksaannya hidup mau pilpres saja mereka ini. Ketika mau pilpres, ketika partai-partai mulai nakal, muncullah namanya kejaksaan kayak gitu. Itu aja. Kemarin kemana kayak gitu kan, kayak gitu. Udah mulai dicubit-cubit. Iya kayak gitu. Kemarin waktu pemerintah Jokowi pertama, kedua nggak ada kayak gitu. Makanya sekarang ini korupsi nggak ada rasa malu. Kalau bisa ayo berlomba-lomba. Yang kaya itu nanti itu yang akan dapat kebanggaan, dapat kekuasaan lebih banyak gitu kan. Apalagi jadi mesin ATM. itu yang dicari-cari orang yang berkuasa itu kayak gitu. Jadi sebuah lembaga negara, kementerian negara, kepala daerah, ya bagaimana tidak bebas korupsi? Tadi mulai dari perencanaan. Ini perencanaan nih, masuk ke DPRD udah bagi-bagi kayak gitu kan, kayak gitu. Udah bagi-bagi di situ. Pelaksanaan juga bagi-bagi, di audit juga bagi-bagi gitu. Ya sudah ketahuan. Jadi semua proyek itu semua proyek-proyek yang ada itu udah ada yang punya. Coba deh ikut lelang deh, pasti kita kalah deh. Biarpun kita punya perusahaan, kita punya kualitas, persyaratannya pasti kalah karena udah ada titipan. Pengadaan barang itu udah ada titipan kayak gitu, pasti kita kalah kayak gitu. Itu jadi untuk saat ini saya belum track gitu ya. Biasanya saya tiap tahun tuh nge-track gitu kan, mana lembaga yang paling korup, mana daerah yang paling korup, mana kementerian yang paling korup. Biasanya saya track, datanya ada, bisa dilihat gitu. Biasanya sejak akhir tahun tuh akan dirilis 2 bulan. Wah 30 menteri ya, nanti aja dulu lihat aja dulu. Waktunya mendesak ya gitu. Nah, sebagai analis atau peneliti, nah sekarang kan karena konteksnya kan tampil dari 3 calon nih Pak. Siapa kira-kira yang memiliki komitmen dari tiga-tiganya? Kalau Abang melihat sebagai seorang peneliti di CBA itu yang memiliki komitmen atau punya integritas terhadap pemberantasan korupsi. Iya. Kalau lihat tiga-tiganya itu punya. Mumpung ada timnas ya Bang. Iya. Tiga-tiganya punya punya pemberantasan korupsi semua, karena ini kan isu yang seksi gitu ya. Tapi masalah komitmen ya bukan hanya tergantung dapat sampai sini, tapi masyarakat
bagaimana nanti menagihnya gitu ya, gitu kan? Menagihnya, udah itu ingat nggak nih kamu sini tentang apa janji-janji dia kayak gitu loh, kayak gitu. Pak Said itu udah bilang kalau jadi Anies nanti kayak apa gitu kan udah bilang dia kan, itu komitmen kayak gitu kan. Kalau menurut saya ke depan ini saya tiga-tiganya masih ragu ini. Oh, masih ragu. Ragu. Mana yang benar ini kayak gitu loh, mana yang benar kayak gitu. Tapi saya masih ragu, tapi saya tetap optimis. Keraguan saya itu nanti tetap akan terbalas ketika siapapun yang jadi nanti itu pemerintahan korupsi itu menjadi seksi 2 pemerintahan. Karena kalau dia tinggalin itu nanti akan jadi bumerang buat dia sendiri. Ya, terima kasih Bang Ucok. Nah, Bang Said sebagai timnas di Amin terkait dengan apa namanya tadi yang saya tanyakan juga ke Bang Ucok soal komitmen atau integritas terhadap pemberantasan korupsi sendiri di tim Amin itu seberapa kuat sih kalau misalnya level 1 sampai dengan 10 kira-kira di range keberapa gitu yang sekarang disusun gitu oleh teman-teman tim. Saya pikir kalau saya kasih range pasti subjektif jadi nggak usah. Oh gitu. ya. Atau Saya kalau bapak kasih 10 saya kasih 10 juga. oh. Ini aja lah. Nah, iya. 3 mantan ketua KPK yang bagus-bagus. Ya, siap. Itu kan ada di tim Anies. Oh ya. Jadi pasti dia apalagi sensitivitas yang terhadap ketiga calon ini lebih tinggi daripada seorang Said Didu kan dia kan. Dan dia bukan ke mantan pimpinan KPK yang ece-ece. Ya, langsung dipilih oleh tim. Ya. Yang kedua kemarin kan tim hukum itu 1.000 orang bergabung di 1.000 orang. 1.000 orang yang advokat. Yang ketiga kita lihat Pak Anies ini tidak ada track record bahwa dia pernah bersentuhan dengan pelaku korupsi dan dia sangat berani mengambil keputusan memberikan sinyal kepada koruptor atau penyogok dari kebijakannya. Ingat kebijakan yang paling pertama dikeluarkan dulu kan menghentikan reklamasi. Itu ruang sogok paling gampang. Ya kan? Yang kedua menuntut Alexis. Alexis itu tempat nyogok paling gampang. Cuannya gede. Dalam segala macam. Nah, saya nyatakan dan dia saat itu keputusan pertama. Sesuai kampanyenya ya, Bang? Ya, sesuai kampanyenya. Nah, jadi yang kedua dia sudah janjikan bahwa kalau dia jadi maka yang dilakukan adalah penyitaan aset korupsi. Yang sekarang masih tertahan. Jadi saya lihat sih komitmennya oke. Nah, kalau ditanya ya pasti saya subjektif. Tapi silakan menyandingkan saja, antara Prabowo Gibran anggap aja lah Jokowi jadi itu Prabowo ditambah Gibran sama dengan Jokowi kira-kira. Jadi, kemudian Ganjar Mahfud MD, nah kita lihat bahwa Ganjar Mahfud MD mungkin Mahfud MD semangatnya memberantas korupsi tinggi sekali dari mulut, tapi dari pelaksanaan masih saya anggap belum full gitu ya. Nah, jadi kira-kira pembandingnya seperti itu. Dan saya teman-teman di timnya Amin ini kan memang ya kalau Bapak lihat memang repot sekali karena memang semua kelihatannya yang mau nyogok tuh menghindar, nggak mau dikenal gitu kan. Karena memang dia tahu mungkin orang-orang ini nggak ada yang mau nggak ada ruang gitu. Jadi saya ingin menyatakan begini, bagi yang masih menganggap korupsi tidak ada masalah bagi bangsa, hilangkan pemikiran itu sekarang. Karena itulah yang membuat bangsa ini tersiksa mulai dari atas sampai bawah. Saya ingin bertanya kepada seluruh rakyat, adakah penambahan kebahagiaan sejak rezim Jokowi? Harga BBM naik, harga beras naik, listrik naik, semua kita kalau mau jalan tidak bisa lagi kalau bukan jalan tol. Tidak ada lagi, dan jalan biasa nggak dibangun, yang dibangun adalah jalan tol. Semua tarif naik,
membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan rakyat. Nah, sehingga tidak ada uang yang beredar. Nggak usah terlalu jauh, pikirkanlah saat Presiden SBY berkuasa, sepertinya di dompet kita masih ada uang. Ya kan? Jadi jangan terlalu jauh membandingkannya dengan yang dulu. Dulu orang masih bisa ganti mobil tiap 5 tahun. Dan tidak ada yang mengundur ganti oli mobilnya. Sekarang sebagian besar udah ganti aja lah semua. Oke. Saya punya kenalan di peternakan saya penjual cireng. Cireng itu jajanan anak sekolah. Anak sekolah. Saya tanya pada saat SBY kau penjualannya berapa cireng itu? 70 juta. Sekarang berapa? Tinggal 10 juta. Nah itu contoh nyata bahwa terjadi penurunan drastis daya beli masyarakat. Nah ujungnya itu semua adalah karena korupsi. Jadi korupsi ini membuat harga BBM naik, korupsi ini menyebabkan harga tarif listrik naik, korupsi ini menyebabkan harga beras naik. Karena itu, nah korupsi dan ambisi pribadi Presiden Jokowi. Karena ambisi pribadi Jokowi itu begini, membangun infrastruktur yang nggak dibutuhkan. Kereta api cepat memang dibutuhkan, enggak lah. Itu menyebabkan harga naik semua. Bandara Kertajati enggak lah. Siapa yang butuh Bandara Kertajati? Nah, itu menyebabkan semua korupsi dan ambisi pribadi Jokowi menyiksa rakyat Indonesia seperti sekarang. Dan saya ingin bertanya, siapa sih yang masih nikmat? Ada penambahan kenikmatan kesejahteraan sejak Presiden Jokowi. Jadi mungkin yang diperkatakan masuk Bang Ucok tadi, yang menikmati itu adalah orang-orang yang dapat titipan proyek aja. Titipan proyek karena korupsi sekarang ada gampang, maksudnya bisa diatur segalanya. Dan saya kasih contoh aja lah, bayangan. Kenapa korupsi saya anggap terlalu tinggi? Tahun 2014 itu 2013 itu pembangunan jalan tol biayanya itu sekitar 60 miliar per kilometer. Itu. Sekarang 10 tahun kemudian naik menjadi 300 miliar per kilometer. Oke. Harga semen hampir naik sekitar 50%. Harga semen. Harga aspal itu tidak naik karena fluktuasi. Karena harga aspal kan tergantung harga minyak. Betul. Hanya penyebabnya kurs saja. Saya anggaplah itu naik 100%. Semua bahan, gitu ya, semua bahan naik. Kenapa harus naik 5 kali lipat? Kalau bukan korupsi, itu kan. Nah, tapi saya sih begini, saya sudah menyatakan dulu saya bilang tahun 2021 itu akan panen proyek mangkrak. Tahun 2022-2023 akan terbuka semua korupsi-korupsi yang terjadi di pembangunan infrastruktur. Akhirnya kan mulai terbuka kan? Kereta api cepat korupsi, MDZ korupsi. Nah, saya nggak kebayang nanti. Kereta api di Makassar korupsi, kereta api dari korupsi, semua dikorupsi. Nah, saya nggak kebayang kalau pemerintahan ini berlanjut, maka yang pasti berlanjut adalah korupsinya dan pelaku koruptornya menjadi pencuri sapi yang saya ceritakan tadi. Itulah, menjadi pencuri sapi yang saya ceritakan tadi. Jadi, kesimpulan saya hanya menyatakan untuk mengakhiri penderitaan rakyat, mengakhiri korupsi, mengakhiri kehancuran pengelolaan negara, tidak ada jalan lain. Rezim ini harus dihentikan. Tidak ada jalan lain. Dan itu belum Anies jadi sudah nyatakan itu. Jadi pada saat 2016 saya kan dengan Sudirman saya membuka Papamita saham. Nah saya cerita sedikit ke publik. Kenapa saya marah sekali saat itu? Karena apa kan ngikuti kan? Kan yang dapat rekamannya kan saya. Jadi di kantor saya itu saya jaga betul. Dan rekaman saya masih lengkap. Ada yang visualnya, bukan hanya rekaman suara. Jadi kalau mereka mau mengelak dan ingat pada saat itu yang salah satu yang membela Setia Novanto itu kan Fahri Hamzah. Membela di situ saya mulai. Ada wakilnya pada waktu itu. Lepas dari saya lah itu ukuran moralitas. Ya kan ukuran moralitas.
Kalau teman yang baik, kalau apa namanya teman itu mau masuk jurang ya kita tarik dong, bukan turun bersama jatuh ke jurang. Saat itu saya masih ingat terus Pak Jokowi cerita pidato di istana yang menyatakan aku ora sudi. Itu malam Minggu. Ini kejadiannya supaya Bapak dan publik udah boleh tahu lah apa yang terjadi sebenarnya. Saat itu saya dipanggil karena Pak Sudirman saya diminta menghentikan pembukaan Papa Minta Salam. Pak Sudirman saya bilang, mohon maaf Pak, yang mempunyai data itu saya nggak punya. Yang bisa menghentikan kalau saya itu. Saya dipanggil lah pimpinan negara. Hari Minggu itu kan Setia Novanto menikahkan anak. Presiden itu bingung apakah hadir atau tidak hadir. Sehingga Papa Minta Salam ini harus clear. Dipanggil saya, minta dihentikan. Saya bilang, apa ini yang dihentikan? Dia bilang ini yang terlibat orang-orang besar. Kan disebutkan juga kan pejabat yang sedang berobat di Singapura, Papa Minta Salam itu kan disebutkan namanya juga kan. Nah, disebutkan namanya juga kan bahwa penguasa pusat kekuasaan juga kemudian disebutkan kan namanya. Nah, saya katakan kenapa harus disebutkan? Ini orang besar. Kalau pemimpin tertinggi negeri ini masih menganggap ada orang besar dan lebih besar dari dia, berarti pemimpin negeri ini adalah orang sangat kecil. Saya bilang, Bapakku perintis kemerdekaan. Aku tidak akan lari dari perjuangan. Bapak melakukan operasi intelijen menghilangkan saya untuk menghentikan kasus Papa Minta Salam ini. Aku tetap berjalan. Bismillah. Silakan Bapak ke Presiden nyampaikan saya hidup nggak bersih. Menghentikan. Berangkatlah jam 5, pidato lah Presiden saya. Di situ saya bilang ini memang orang alam, tak orang ini. Kenapa? Dia baru menekan saya menghentikan tuh pura-pura dia yang paling pahlawan. Ya. Nah, itu cerita real yang saya alami. Dan itu saat itulah saya nyatakan, oh ternyata kekuasaan ini nggak cocok sama diri saya, maka saya harus keluar. Kalau di mana-mana kan menyatakan saya ingin dipecat, bukan? Jadi saya pulang sama istri saya tanya istri saya di sholat maghrib, Mam, coba cek kita masih bisa hidup nggak dengan tabungan yang ada. Berapa? Ya 10-20 tahun lah. Kapan jawabnya? Habis sholat isya. Habis sholat isya saya tanya istri saya, insya Allah bisa. Oke. Mulai besok aku mundur semua dari jabatan yang saya pegang dan menjadi manusia merdeka. Itulah saya cetak manusia merdeka. Jadi itu sejarahnya manusia merdeka itu. Ya. Dan apa? Saya kehilangan itu penghasilan 272 juta sebulan hanya untuk menjadi manusia merdeka. Nah orang nanya kenapa begitu? Daripada saya di dalam sakit. Nggak ada artinya penghasilan 200. Alhamdulillah sudah hampir 10 tahun biasa-biasa saja. Nah itu maksud saya butuh petarung-petarung yang betul-betul ingin berkorban untuk negeri ini, untuk perbaikan negeri. Itu saja. Saya bukan memuji diri, saya memilih berkorban dan menghilangkan kenikmatan dibanding bergabung dengan tadi sejenis koordinator penulisan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zaitudin. Ya, sahabat Menara Perubahan, ya. Saya akan buka termin pertanyaan. Mungkin bagi saudara-saudara atau sahabat perubahan ingin bertanya, silakan. Dua penanya mungkin. Satu perempuan, satu ada lagi. Oke.
Atau langsung saja ke ya nanya. Nanti akan disampaikan oleh Mas Alfian ya. Nah, langsung saja Bu, udah tinggal bicara. Nah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi pertama. Kebetulan profesi saya harus media bahasa Inggris dan jadi saya mengamati media itu sudah beberapa kali, baik itu medsos maupun media. Yang pertama itu isu korupsi itu seksi. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber itu adalah bagaimana kan kalau kita mengandalkan lembaga-lembaga anti korupsi yang di bawah kendali presiden itu kan ibaratnya kita jadi pesimis, tapi bagaimana caranya orang-orang yang concern untuk isu korupsi bisa mengawal dan bisa membuat masyarakat ini lebih aware. Jadi kan kadang-kadang kalau kita lihat ya masyarakat ini kadang-kadang jadi pesimis gitu karena concern kritis tapi tidak ditanggapi itu juga banyak. Tapi ada juga yang concern kritis terus kasusnya bergulir. Itu yang pertama, untuk terus memaintain gerakan rakyat atau gerakan masyarakat untuk peduli anti korupsi. Terus yang kedua, yang Pak Ucok maupun Pak Said belum menyinggung adalah korupsi kaitannya dengan biaya demokrasi. Bukan ini lagi ya, bukan rahasia lagi bahwa biaya untuk jadi DPRD, jadi DPR, jadi bupati, jadi gubernur itu biayanya tinggi dan itu didapat dari dan bukan rahasia lagi didapat dari setoran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dua tadi langsung saja mungkin Bang Ucok dulu. Ini bagaimana maintain gerakan anti korupsi nih? Karena berkaitan dengan beberapa lembaga-lembaga yang memang harus menegakkan itu kayaknya agak tidak sejalan dengan spiritnya pada saat berdiri. Nah yang kedua, ini korupsi dan biaya demokrasi atau pilpres atau pileg lah. Gimana Pak? Ya, pertama tentang gerakan-gerakan ini ya anti korupsi ini memang setelah Jokowi ini memang sangat melemah ya, sangat lemah sekali gitu ya. Ada beberapa kelemahan kita gitu ya. Misalnya gini, KPK itu kan ada karena pesan reformasi, karena kepolisian dan kejaksaan mandek gitu ya, maka ada KPK. Itu KPK artinya apa? Artinya KPK ini buat kita. Siapa kita ini? Masyarakat sipil, kayak gitu. Untuk kita nih KPK ini. Tapi ternyata KPK itu diisi oleh kepolisian, kejaksaan. Untuk apa kepolisian kejaksaan masuk KPK? Mereka kalau mau berantas korupsi melalui lembaga mereka sendiri, kayak gitu loh. Kita sebagai masyarakat sipil boleh nggak kita memimpin Polres, kayak gitu kan? Nggak boleh kita memimpin Polres, tapi orang polisi boleh masuk KPK, kayak gitu. Enak aja mereka itu gitu. Polisi sekarang itu ini penyimpangan kewenangan banyak di polisi karena polisi semua punya otoritas semuanya ditangani, lalu lintas ditangani, semua ditangani, aja orang baik itu tangani mereka. Ini tugas anti korupsi ini harus bagaimana mempelajari tugas polisi. Misalnya polisi lalu lintas, udah polisi lalu lintas jangan di polisi lagi, kasih dinas perhubungan, kayak gitu aja. Ngapain di polisi, dinas perhubungan atau kasih CCTV gitu. Polisinya kayak gitu. Kemarin kata Sigit, udah kita melalui tilangnya melalui elektronik. Sekarang diubah menjadi manual lagi. Bagaimana itu nggak konsisten tuh Sigit Prabowo itu nggak konsisten lah. Jadi besok kita itu bagaimana
teman-teman ini kalau memang ingin kuat gitu ya, ini kalau apa ini pemberantasan korupsi ya harus memperkuat KPK ini gitu. KPK ini harus diperkuat dengan teman-teman masuk orang sipil, jangan polisi. Kalau polisi apa yang terjadi? Lihat tuh sekarang pemerasan, ya gitu. Untung orang Makassar yang itu kan, orang lain nggak ngelawan, dia belum tahu dia. Iya, iya nggak tahu dia, kayak gitu. Makanya besok persyaratan itu polisi, TNI, gitu kan, sama kejaksaan tidak boleh masuk jadi pimpinan KPK, menjadi penyidik atau menjadi aparaturnya di dalam boleh. Tapi ya pimpinan nggak boleh. Itu yang harus kita perjuangkan kayak gitu. Karena kita nih nggak boleh masuk ke dalam polisi, kita boleh nggak menjadi Kapolres, gitu kan, menjadi kita apa kriminal, direktur kriminal kayak gitu, direktur narkoba kayak gitu. Ini semua lembaga dibentuk di daerah, ada yang namanya Badan Narkoba, BNN, isinya polisi juga. Polisi di mana-mana, pusing banget gitu loh. Polisi di mana-mana, kayak polisi ini bagus aja. Lihat aja KPK dipimpin polisi kayak apa kayak gitu kan. Jeblok, jelek gitu kan kayak gitu. Ah gitu. Makanya besok itu tolong teman-teman itu persyaratan itu ditekan, siapa yang menjadi persyaratan itu harus dari sipil, harus dari orang sipil. Namanya pemerintah supremasi sipil ya, kita lah yang berkuasa kayak gitu kan. Kayak gitu. Masa orang bersenjata, polisi itu bersenjata loh. Kita nggak bersenjata masuk ke dalam pemberantasan korupsi ya nggak nyambung. Kayak gitu loh. Nah itu satu yang harus dijawab. Jadi gerakan sipil ini lemah dan kita harus memperkuat, harus masuk ke dalam KPK kayak gitu loh. Karena kita nggak mungkin masuk ke kejaksaan. Kejaksaan kita nggak mungkin, masuk ke polisian kita mungkin kayak gitu kan. Padahal saya yakin teman-teman itu punya kemampuan kok, punya kapasitas kok untuk memimpin direktorat penyidikan atau apa, pasti bisa kayak gitu. Nah itu satu. Yang kedua, masalah memang masa demokrasi ini memang kosnya tinggi kayak gitu kan, kosnya sangat tinggi sekali kayak gitu. Biarpun sekarang tiap caleg atau tiap capres atau tiap partai dana kampanyenya diperlihatkan, itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa adanya kayak gitu. Itu manipulatif semua kayak gitu loh. KPU menerima kayak gitu. Jadi KPU ini menerima, tidak melakukan verifikasi, benar nggak segitu kayak gitu kan. Benar nggak segitu kayak gitu. Tiba-tiba coba dana kampanye seorang caleg atau capres itu disesuaikan antara yang dilaporkan dengan di lapangan, disesuaikan nggak pernah dikerjakan. Pokoknya dilaporkan udah sesuai dengan undang-undang kayak gitu loh, tapi tidak diverifikasi, benar nggak segitu kekayaannya, dari mana sumbernya kayak gitu. Nah itu yang harus diperiksa kayak gitu loh. Itu mungkin itu aja untuk ini. Jadi korupsinya demokrasi itu sangat besar sekali. Bayangkan aja untuk anggota dewan itu, anggota DPR itu di atas 10 M ya. Walaupun ya kayak gitu loh. Pemilu kepala daerah sekarang udah di atas 50 miliar kan. Itu untuk semua nyobok itu. Semua tahapan semua itu harus itu. Makanya besok itu saya bilang, udah pengawas pemilu itu udah jangan kasih lembaga, kasih aja kayak kemarin waktu 99, kasih kepada masyarakat, biar masyarakat yang ngawasi. Itu ingin saya kayak gitu. Habis duit kita karena ya kayak gini, berantakan kayak gini semua kayak gitu. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Bang Jo. Bagaimana dengan Bang Said soal gerakan anti korupsi yang sekarang? Apakah nanti gitu, ini kan dulu kan KPK sebagai ad hoc lembaga, sekarang kan undang-undangnya dirubah dan sekarang menjadi pembantu presiden. Nah, apakah ini sebenarnya harus dikembalikan lagi, karena tadi Bang Ucok juga mengatakan bahwa ini amanah dari reformasi yang memang harusnya dijalankan tegak lurus gitu terhadap hal itu. Nah, gimana Bang menurut? Ya saya pikir ya memang kan kira-kira hanya kepentingan Jokowi aja yang didukung oleh Fahri Hamzah, sehingga KPK dibawa kekuasaan. Dan saya yakin kalau Pak Anies ini akan dikembalikan. Ada dua syarat korupsi ini menjadi pengawasan itu, kalau
KPK-nya independen, Ya. dan masyarakat sipilnya bebas menyampaikan pendapat dan tidak diancam dengan macam-macam Undang-undang undang. ITE atau di persekusi. Ya, dipersekusi. Dan itu janji Anies dua-duanya bahwa KPK akan dilepaskan dari kekuasaan dan mencabut undang-undang ITE. Itu. Nah, karena kondisi itu yang dibutuhkan. Kalau enggak, kita takut. Semua masyarakat takut, gitu kan, untuk mengungkap. Nah, karena saya benar sangat tidak setuju bahwa aparat yang ikut mengawasi lembaga korupsi nggak mungkin. Ya. Ya mohon maaf aja, yang ditugaskan menjadi penjaga penyelundupan, dia menjadi penyelundup. Saat ditugaskan menjadi mengawasi narkoba, dia menjadi bandar narkoba. Saat ditugasi menjadi memberantas korupsi, dia jadi koruptor. Dan pada saat ditugasi menjaga tempat, mohon maaf, tanda kutip, tempat pelacuran, siapa tahu jadi pelanggan, gitu kan? Nah, ini kan yang jadi menurut saya, mohon maaf, kepolisian harus mengevaluasi betul sistem pendidikannya. Kenapa menjadi seperti itu? Pada saat ditugaskan menjadi narkoba, kan banyak sekali malah menjadi bandar narkoba. Ya kan Pak? Pada saat disudahkan jadi pimpinan KPK, loh kok menjadi koruptor, pemeras, gitu lagi. Ditugaskan di teroris, jual senjata kepada pemberontak di apa namanya, di Papua sana. Nah, kok pemberantas menjadi semua yang ditugaskan ditugaskan berubah menjadi pelaku. Itu kan narkoba menjadi bandar, ditugaskan bandar korupsi menjadi koruptor, ditugaskan menjadi memberantas teroris menjadi membantu teroris, tanda kutip kan? Ya. Yang ditugaskan ya tadi mungkin ditugaskan ke menjaga Alexis, mungkin jadi enggak Alexis gitu aja. Jadi member. Nah, Jadi satpam gitu ya. atau jadi sekali jadi gerbong, kita nggak tahu. Jadi menurut saya ke depan yang memang harus dilakukan, kenapa? Berarti ada kesalahan di pendidikan. Ya. Dari pendidikan. Jadi saya pikir itu ini saya. Terus yang tentang biaya Soal politik. biaya demokrasi. Korupsi. Saya bilang, saya setuju sekali ide Pak Anies Baswedan bahwa partai itu dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara, dan partai tidak boleh sama sekali menerima uang dari manapun untuk kegiatan partai. Nah, selalu mereka menyatakan undang-undang menyatakan ada batasan. Iya, tapi kan kau nggak masukkan ke bendahara, kau pakai seperti ini pencetakan spanduk ketua umum PSI. Iya. Yang jutaan itu dari siapa? Iya. Jumlahnya itu lebih banyak dari anggotanya, Pak. Ya. Iya, sepatu Dari mana Jumlah uang spanduknya itu? lebih banyak dari anggotanya. Iya. Nah, kalau ini bahwa dibiayai negara, maka rakyat mempertanyakan dari mana uang cashnya keluar. Iya. Ya kan? Uang cashnya keluar. Yang kedua, sehingga begini, apa dampak? Hasil jualan pisang. Hasil jualan pisang. Soger 71 miliar. Nah, sehingga apa yang menyebabkan, maka jangan mimpi seperti Ucok yang menjadi mewakili rakyat. Karena dia nggak punya uang seperti orang lain. Iya. Ya kan? Nah, ini harus dikembalikan. Saya masih ingat betul pada saat undang-undang ini, semua dulu saya di Golkar, semua orang-orang saya yang punya idealisme tersingkir. Karena diganti orang-orang yang punya uang. Hampir semua orang yang punya idealisme, aktif yang punya idealisme tidak bisa lagi masuk menjadi termasuk seleksi pengawas pemilu. Nggak ada kalau nggak punya uang. Semua udah pakai punya uang. Ini harus dihentikan. Caranya adalah partai dibiayai oleh negara dan kampanye caleg tidak boleh bersentuhan dengan rakyat. Jadi siapa saja hanya lapangan di sana dia, terserah gilirannya Ucok maka Ucok yang datang, giliran Saidin yang datang, tidak boleh menggerakkan massa. Dan itu kan kita ada contoh seperti itu. DPD kan begitu. DPD kan nggak boleh kampanye ke langsung ke rakyat.
Nah, kan bisa. Maka kalau enggak, yang terjadi adalah yang bisa jadi pemimpin negara ini adalah para pedagang kebijakan, bukan pembuat kebijakan untuk rakyat, tapi pedagang kebijakan. Sehingga jangan heran kalau di kota besar yang menjadi bupati wali kota adalah pasti yang sponsori developer, pembuatan tanah. Di daerah-daerah ke Kalimantan, daerah tambang pasti cukong-cukong tambang, sponsornya cukong tambang. Di daerah perkebunan pasti daerah yang punya kebun. Nah, sehingga rakyat tidak dapat apa-apa. Jadi memang itu menurut saya tidak ada yang lain adalah negara membiayai. Saya menghitung kalau dibiayai negara kira-kira butuh 40 sampai 50 triliun. Itu kecil dibanding dengan korupsi yang dilakukan. Udah putuskan undang-undang pemilu bahwa partai dibiayai oleh negara. Pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi? Nah, Pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi? Saya yakin teman-teman di politik juga capek di proses. Dan sebenarnya beginilah, Pak. Jadi saya tidak menyalahkan juga para politisi. Ini kan begini, terjadi peras memeras, lingkaran peras memeras di proses seleksi politik. Jadi rakyat memeras bakal calon, dan kalau jadi dia peras juga, peras dulu. Saya kenal teman-teman saya di anggota DPR, ya relawannya sudah pelihara selama 5 tahun. Anak kami mau sunatan, ibu kami meninggal. Kalau nggak dikirimin uang, maka enggak pindah besok. Jadi rakyat memeras calonnya, calon korupsi memeras rakyatnya, dan memeras daripada yang memeras pemilik perusahaan yang dapat proyek. Jadi istilah saya, proses lingkaran setan saling memeras ini harus dihentikan. Bukan rakyat, pasti rakyat tidak memeras calonnya, memeras juga. Teman kita banyak korban itu, karena dia diperas pada saat mau memilih, dan setelah jadi, terutama di orang calon dari kampung saya, wah berangkat semua, Kongres HRI, yang paling banyak dari Sulawesi Selatan, PI juga kan begitu. Betul. Sampai di sini cari calegnya yang dari sana, bagi tiket pulang, bayar hotel pulang. Nah ini kalau nggak dikasih, maka dia jelek-jelekan oleh konstituennya. Nah jadi saya bilang, saya tidak menyalahkan, sistemnya harus berubah karena sekarang politik kita udah politik saling memeras. Gitu saya. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Ucok saling sandra memang sudah terjadi Bang dalam prosesnya. Ya, satu lagi penanya. Oke. Silakan. Mohon mic-nya. Ya, ini pas nih. Jadi ada suara perempuan dan pertanyaan saya sederhana, kalau kita lihat kembali ke Pilpres 2019, itu kontroversi mengenai proses pemilihan umum itu sangat kuat sekali, sehingga banyak yang kecewa, tuduhan kecurangan dan lain sebagainya. Dan kita tarik kembali ke saat ini, bagaimana Mahkamah Konstitusi terdiri, dan ada kasus yang sudah dilaporkan ke KPK terkait Jokowi dan buktinya, anak-anaknya semua, mereka semua diperiksa KPK. Ini apa celah hukum atau yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak puas ketika nanti Pilpres usai, khususnya yang posisi dari kekuasaan saat ini, dan apa siasatnya dari tim Anies ketika tidak puasan itu nanti mundur kembali, dan kita tahu bahwa dari pihak penguasa mereka punya instrumen segala cara seperti Pak Said bilang, dan korupsi yang terbuka berjamaah. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bang Zul. Ya, pada Bang Ucok dulu untuk menanggapi tadi apa yang dilakukan
Mungkin kalau Bang Ucok dari sisi masyarakat sipil dalam ya terkait kasus-kasusnya sudah ada beberapa unsur masyarakat yang melaporkan, yang sudah mengumpulkan gitu, dosa-dosa lah kalau bahasa ini ya. Ini akan disampaikan, dilaporkan. Dan kemudian di kaitannya lagi-lagi seperti Bang saya dulu sampaikan, ini seperti lingkaran setan lagi nih ketemunya. Jadi ada benang merah juga, apakah yang itu bisa dilakukan dalam proses saat ini pilpres berjalan atau pasca? Saya kira gini aja, kalau sudah melakukan ini kan ada kasus-kasus ya. Kasus-kasus ini jangan ditunggu pilpres selesai, gitu. Jadi kasus ini harus dimainkan ketika tahapan pemilu ini, kayak gitu. Karena kalau tahap dosa-dosa ini dimainkan di ini ya udah selesai, kayak gitu. Tapi saat ini dimainkan. Kasus apa? Dosa apa? Mainkan. Kasih ke publik. Bagaimana idenya? Gagasannya bagaimana? Kasih. Kan banyak media sosial munculkan saat ini gitu. Karena kita jangan berharap kepada kalau saat ini jangan berharap kepada lembaga negara, tapi berharap kepada bagaimana kita main manuver di lapangan. Itu yang ditunggu masyarakat kepada teman-teman kayak gitu. Itu sukses yang mendukung kayak gitu kan. Jangan dosa-dosa itu jangan nanti udah selesai tahap pemilu baru masuk ke Bawaslu, masuk ke pengadilan. Itu bukan ending, bukan pertemuan terakhir, tapi itu adalah kekalahan terakhir. Pertemuan terakhir itu sekarang. Nih, pertengahan pemilu. Lu apa yang lu lakukan biar bisa menang capres kamu itu? Sekarang lakukan. Dosa-dosa apa yang butuh diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual untuk capres itu? Kayak gitu kan? Itu yang penting saat ini. Jangan tapi besok. Berdasarkan fakta tentunya. Data fakta kayak gitu kan, data fakta. Pokoknya tim sukses sudah lihat lah. Ini capres ini apa kelemahannya, ini apa kelemahannya, ini apa kelemahannya, kekuatan di mana, kekuatan di mana. Kelemahan ini apa yang mau kita lakukan? Nah, manuver apa yang mau kita lakukan? Nah, itu yang harus dipetakan dong. Ya udah mapping dong, jangan sekarang kayak gitu. Sebetulnya Jokowi sekarang konsolidasinya telat. Gitu. Kalau dia dari kemarin konsolidasi, udah selesai satu putaran. Tapi ini konsolidasinya telat. Ini kelabakan nih. Kayak gitu. Ini artinya apa? Ini artinya untuk tim yang nggak didukung Jokowi peluangnya besar. Itu aja. Itu aja, terima kasih. Ya, gimana Bang? Dari apa? Bang Said dulu terkait dengan tadi menyampaikan apa yang dilakukan oleh tim Amin nih. Ini kan kayak adem-adem aja nih Bang. Terkait dengan ya apakah memang ada saya mendengar istilah teman ya. Jadi tim Amin ini kayaknya terlalu sopan dalam berkampanye atau berpolitik. Padahal ada celah-celah yang itu bisa dimainkan terkait dengan kemarin pada MKMK, kemudian ada lagi yang lain. Tapi itu tidak dilakukan sebagai bagian dari strategi dari tim Amin untuk kalau bahasa Pak Ucok tadi menjatuhkan gitu, statement menjatuhkan mental lah atau ini untuk pemilih. Kira-kira gimana Bang? Ya, mungkin itu tim Amin yang lain. Kalau mengikuti Twitter saya keras dari. Oh gitu. Ya. Dan di dalam tim juga kadang-kadang beda. Ada yang menyatakan yang keras-keras. Ada yang menyatakan harus keras. Kalau saya ini tidak ada yang lain. Ya. Tujuan saya menghentikan Presiden Jokowi. Dan presiden yang jadi tujuan kedua saya menjadikan Anies Baswedan jadi presiden. Jadi itu tujuan pertama saya menghentikan Presiden Jokowi. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu yang mengikuti medsos satu minggu ini, ya. Semua keluar kan, marilah kita tidak mengkritik cara lain. Oh gitu. Ya kan semua kan gitu. Ya, apakah dari ini bagian dari imbauan Bawaslu kemarin Pak? Dari bukan, ini strategi mereka. Saya bilang nggak bisa aku terima itu. Karena rakyat harus dibukakan siapa yang akan dipilih. Nah, sehingga itu, wah di dalam tim kayak ini ya janganlah kita kritik. Nggak bisa. Saya nggak. Kita harus kritik.
Dan dia juga boleh mengkritik Anies Baswedan, boleh mengkritik Caimin, nggak masalah. Mari kita saling mengkritik, yang penting jangan fitnah, ya kan? Jangan fitnah. Apakah saya harus berhenti mengkritik nepotisme yang dilakukan? Ya. Saya kemarin waktu apa namanya Kang Emil Menteri bekas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menyatakan bahwa ini kemenangan pasangan nomor 2 akan selesai satu putaran dan yang menentukan adalah Jawa Barat. Saya menyatakan langsung jawab juga, kenapa harus satu putaran? Kenapa harus orang Jawa Barat menjadi pendukung utama dinasti Solo? Ya. Pertanyaan sederhana kan? Ya. Kenapa Anda memerintahkan orang Jawa Barat menjadi bidan lahirnya dinasti Solo? Benang merahnya di mana? Benang merahnya di mana gitu kan? Nah, maksud saya kata-kata lugas seperti itu saatnya keluar. Kalau saya kan memang kata-katanya sangat lugas, nggak ada saya tutupi. Jadi saatnya benar, Aujo, buka semua, buka semua yang ada. Jangan itu pendapat saya. Nah, tapi kalau Bapak menyatakan, nggak usah lah. Calon saya juga, nggak usah. Calon saya kan ada banyak. Bisa nggak berhenti mengkritik Jokowi? Nggak bisa. Bilang. Baik. Kenapa? Karena Bapak saya mengingatkan bahwa kebohongan adalah sumber semua kejahatan. Dan bagi saya, Jokowi adalah pembohong. Bagi saya. Maka pembohong ini harus berhentikan sebagai pemimpin negara. Karena dia sumber segala kebohongan, sumber kejahatan. Jadi, kembali tadi ke Pak Ucok, udahlah. Hati-hati juga, siapa tahu kita dibohongi. Kan kita dibohongi Jokowi 2004. Ya kan? Nah, dia track record mereka memang pernah nggak sih dia? Nah, jangan sampai kita melahirkan Jokowi jilid 3. Jilid 3. Nah, Jokowi jilid 3 ini pasti tidak jauh diturunkan ke anaknya dong. Ya kan? Jokowi jilid 3. Nah, coba. Nah, kemarin kan 2 itu muncul, 3 opini yang dimunculkan. 1, berhenti saling menyerang. Mari kita ciptakan pemilu damai. Pemilu damai bukan begitu. Pemilu damai itu memberikan transparansi kepada rakyat. Yang kedua, yang dikembangkan, ini kan bukan dinasti, ini kan pemilihan rakyat langsung. Ini benar-benar ini kemampuan menyanyikan rakyat. Ya bukan, karena kau pilihkan dulu baru kau paksa rakyat memilih yang kau sudah pilih. Itu kan yang masalah. Yang ketiga, keluarlah rangkaian video Fahri Hamzah bahwa inilah bukti persatuan dan kesatuan menyatukan aliran. Menurut saya, yang menyatakan ada aliran itu siapa? Kau sendiri bilang ada aliran. Baru kau katakan memang orang di luar itu punya aliran, saya dulu punya aliran enggak. Kau aja bikin karangan. Jadi seakan-akan hanya negara ini bisa lepas dari politik aliran kalau Prabowo dan Gibran menang. Saya bilang Pak Fahri, berhentilah bohongi rakyat. Aku akan kau bohongi di situ, aku akan buka bahwa kau bohong. Itu saya Fahri Hamzah itu salah satu junior saya pernah banggakan. Karena saya sudah anggota MPR, DPR, dia masih demo. Saya lama sama dengan Icmi sama PTL, tapi saya bilang ini sepertinya memang kalau kita ke Medan hati-hati makan durian Medan. Kita mabuknya lama gitu. Terima kasih. Jadi oke, menarik banget. Semakin siang semakin panas cuacanya, termasuk bahasannya juga. Satu lagi pertanyaan, saya kasih kesempatan. Oke, ada? Oke, kalau tidak ada, langsung saja mungkin Bang Ucok dan Bang Sudirman Said closing statement ya, untuk ke Bang Sudirman ke saya tidur dulu. Oke. Closing statement kita. Closing statement saya bahwa
Presiden Jokowi berhasil menyempurnakan proses terjadinya korupsi selama 5 tahun, selama hampir 10 tahun berkuasa, menyempurnakan penyelenggaraan dan pengawasan korupsi sehingga sempurna, dan memanfaatkan orang-orang yang melakukan korupsi untuk menjadi bagaikan, mohon maaf, anjing peliharaan. Dipelihara untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu pernyataan saya pertama. Pertanyaan saya kedua, bahwa kejadian siklus ini harus segera dihentikan. Kalau tidak, maka saya tidak yakin bangsa ini masih berlanjut. Nah, sehingga menurut saya memang harus dipimpin oleh orang-orang yang punya tekad bulat untuk menciptakan keadilan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan berani melakukan koreksi terhadap rusaknya lembaga-lembaga negara. Karena Presiden Jokowi ini sudah merusak semuanya, termasuk lembaga negara dirusak. Jadi saya pikir siapapun saya berharap tidak ada sama sekali konektivitas antara rezim Jokowi dengan presiden terpilih, baru hal tersebut bisa dilaksanakan. Itu saja. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih yang begitu. Ya, Bang Ucap. Ya, korupsi, isu korupsi dan lembaga-lembaga anti korupsi itu masih digunakan, ya, masih dimanfaatkan hanya sekedar untuk kepentingan politik, pengusaha, kayak gitu kan, pengusaha. Jadi makanya yang terjadi di lapangan itu memilih-milih atau diskriminasi gitu ya, diskriminasi terhadap yang sana tidak diambil, tebak pilih gitu ya, terhadap kasus-kasus yang ada kayak gitu. Udah itu juga selama pemerintahan Jokowi gitu ya, DPR itu aman dan nyaman. Itu yang terjadi. Kayak gitu, aman dan nyaman kayak gitu. Makanya paling enak anggota dewan ketika di zaman Jokowi ini, karena aman dan nyaman dan nikmat lagi. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih Bang Ucap, terima kasih Bang. Ya, saking nyamannya nyaris tak bersuara. Iya, membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritual-ritual hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju. Abdurrahman Wahid. Dan Bapak Ibu semua, sahabat Menara Perubahan Talk, kita akan jumpa kembali dalam Menara Perubahan Talk yang akan datang di seri berikutnya dengan tema yang menarik dan mencerdaskan. Salam perubahan dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. One Kawan TV 1